Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di Salman Alfi Channel. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang berpikir kritis. Nah, mungkin pembahasan kali ini agak nyinggung-nyinggung tentang parenting dan agak membosankan, tapi saya jamin ini benar-benar penting. Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang berpikir kritis sejak dini. Nah, kita harus tahu dulu nih, berpikir kritis itu apa? Karena banyak orang yang salah mengartikan ketika seseorang berpikir kritis, itunya dia orang yang radikal gitu, orang yang selalu menentang, selalu membuat masalah, selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya nggak perlu ditanyakan, atau bahkan atau bahkan banyak orang yang berpengalaman ketika bertemu dengan orang yang kritis, itu adalah orang-orang yang nggak sopan atau orang-orang yang nggak punya adab atau sumber masalah lah intinya orang berpikir kritis. Karena memang banyak dari tokoh-tokoh terutama di Indonesia dan dunia yang berpikir kritis itu dimusuhi oleh pihak-pihak yang pemegang otoritas gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih berpikir kritis itu. Oke? Tanpa berlama-lama, mari kita berpikir. Oke teman-teman, kita harus paham dulu nih, berpikir kritis. Kritis itu apa sih? Nah, kritis itu berasal dari bahasa Yunani atau kritik yang berasal dari bahasa Yunani, yakni kritikos, yang artinya itu membedakan, menilai atau menentukan gitu. Nah, dari bahasa itu sendiri kita melihat arti dari kritis itu membedakan. Nah, berpikir kritis banyak digunakan untuk menentang sesuatu opini publik yang sebenarnya itu salah, tapi karena kebohongan itu sering diucapkan, maka kebohongan tersebut berubah menjadi sebuah kebenaran. Nah, itu yang diserang oleh pikiran kritis. Nah, teman-teman, kita lihat dulu asumsi masyarakat tentang berpikir kritis nih. Banyak orang mengatakan berpikir kritis itu nggak sopan. Apa benar? Nah, kita bisa ambil dari argumennya Bung Rocky, yakninya sopan santun itu adalah bahasa tubuh, bukan bahasa pikiran. Sopan santun dalam pikiran adalah kemunafikan. Betul juga sih. Nah, teman-teman, gimana? Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Saya setuju dengan pendapat tersebut karena ya ketika kita menyerang pikiran seseorang itu nggak masalah gitu, karena pikiran itu merupakan ide dia, argumen dia, dan kita nggak menyerang pribadi dia, kita hanya menyerang apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, atau apa yang dia ucapkan gitu. Itu kita serang melalui argumen atau dialektika. Dialektika itu adalah mengadu argumen satu dengan argumen lainnya gitu. Nah, kita lihat berpikir kritis itu nggak sepenuhnya jelek teman-teman, karena memang nggak jelek, karena orang yang biasa berpikir kritis dia juga biasa berpikir skeptis. Nah, skeptis adalah orang yang berpikir ketika dia menemukan informasi dia nggak langsung terima aja, dia melakukan verifikasi. Nah, jadi teman-teman, berpikir kritis itu bukan sesuatu yang jelek, malahan bagus gitu, karena dengan berpikir kritis kita bisa membedakan yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara berpikir kritis apalagi sejak dini? Sebenarnya sejak kapan pikiran kritis itu bisa dibangun? Nah, di sini ada seorang filosof dan psikolog mengatakan bahwa pikiran kritis itu bisa dimulai sejak umur 7 sampai 11 tahun. Karena ketika umur segitu kita sudah bisa menggunakan akal dan juga memberikan alasan pada setiap hal yang terjadi dan yang kita lakukan gitu. Nah, sekarang bagaimana sih caranya membentuk anak-anak berpikir kritis sejak dini? Yang pertama, yang paling sering kita lihat, anak-anak itu memang sudah memiliki nalar kritis sejak dini atau jadi filosof sejak dini gitu. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang memiliki pertanyaan yang luar biasa banyak gitu. Perharinya itu bisa ribuan pertanyaan, kalau dilepaskan bisa sampai ribuan pertanyaan. Tapi pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali tidak ditanggapi gitu. Seringkali malahan ketika dia bertanya, mah itu apa mah? Ah, kamu nggak usah tahu, kamu masih kecil gitu. Sering
cemehkan atau bahasa lebih jeleknya dilecehkan gitu. Ya, karena ketika anak-anak bertanya itu dia memperlihatkan bahwa dia memiliki rasa ingin tahu. Nah, guru-guru sekarang penasaran nih, kenapa sih anak-anak sekarang nggak ada rasa ingin tahunya, nggak ada pengen angkat tangan di lokal gitu. Ya, bagaimana mau mengangkat tangan gitu? Karena ketika anak itu bertanya, dia nggak diberikan kesempatan untuk mengetahui hal di balik sesuatu. Ketika dia memiliki jawaban, ketika anak ditanya nih, kamu milih mandi pakai gayung atau pakai keran? Pakai gayung. Oh, nggak usah, pakai keran aja. Seringnya jawab gitu kan. Seharusnya kamu pakai gayung gitu. Seharusnya kita tanya, kenapa kamu pakai gayung? Baru dia menjelaskan kenapa dia pakai gayung, bla 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 bla. Dan seringkali kita tidak pernah memberikan otoritas kepada anak. Kita tak pernah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita dalam mengambil keputusan, apalagi bertanggung jawab terhadap keputusannya itu. Ngambil aja nggak boleh. Ketika misal dikasih jajan, nih pergi ke warung misalkan, kamu pergi ke warung, mau beli apa? Silahkan. Oh, mau beli es? Oh, nggak boleh, jangan es. Nanti demam gitu. Mau beli permen? Oh, jangan beli permen, nanti sakit gigi. Ujung-ujungnya apa? Orang tuanya yang kasih kerupuk atau apa gitu. Itu kan sama aja dengan tidak menghargai pendapat atau pilihan anak kita tersebut gitu. Nah, itu yang paling sering terjadi kita, karena sudah dimatikan kritisnya sejak dini, sejak masih kecil, sejak masih bayi. Ketika dia bertanya tidak ditanggapi, ketika dia memberikan pilihan, ketika dia memilih sesuatu tidak dihargai gitu. Nah, apalagi kita mengajarkan tanggung jawab, lebih susah lagi gitu. Nah, jadi begitu kenapa anak-anak seringkali tidak bisa berpikir kritis atau tidak bisa menganalisis data saja. Sangat susah anak-anak sekarang. Maksudnya itu seperti ketika diberikan sebuah teks, ditanyakan apa yang dibicarakan di sana, mereka masih kesulitan dalam menganalisa teks tersebut gitu. Bukan karena mereka bodoh, karena memang dari kecil tidak pernah diberikan kesempatan untuk menganalisa, apalagi memilih gitu. Nah, kita bisa lihat metode bertanya ini dipopulerkan oleh seorang filosof yang sangat terkenal bernama Socrates gitu. Bahkan sampai disebut tekniknya itu ironi Socrates gitu. Jadinya pertanyaan yang berlapis-lapis. Contohnya, apakah hidup ini bahagia? Ya, bahagia. Kenapa bahagia? Oke, karena bla bla bla. Bahagia itu apa? Bahagia itu ketika kita merasa senang. Senang itu apa? Senang itu ketika kita tersenyum. Tersenyum itu apa? Dan banyak pertanyaan lainnya. Itu dipopulerkan oleh Socrates. Bagaimana kita melatih rasa keingintahuan kita, rasa kemauan kita untuk mendapatkan informasi, rasa penasaran gitu. Nah, sekarang coba kita rumuskan apa sih yang bikin anak-anak itu dipotong atau dicegat pemikiran kritisnya itu sejak dini gitu. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, terutama di lingkungan beragama, mungkin tidak hanya Islam gitu. Dan masih banyak umat Islam ketika ada seorang berpikir kritis mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis, itu bisa sering dibilang nggak ada kerjaan atau sekuler segala macam, orientalis gitu. Karena why gitu? Kenapa harus dibatasi pertanyaan? Kan kalau ada pertanyaan ya dijawab, jangan dibatasi, apalagi dibungkam gitu. Kalau memang, mohon maaf nih ya, dan memang benar kok, Islam itu agama yang inna dina indallahil Islam, sebenarnya sebaik-baik agama adalah agama Islam. Nah, kenapa takut ketika ditanya gitu? Kan agamanya benar gitu. Atau agama Kristen pun juga menganggap agamanya paling benar, atau agama Hindu, Buddha segala macam. Kenapa ketika kita takut mengetahui sesuatu yang benar kok gitu? Jawabannya ada. Kalau memang benar kan ada jawabannya. Nggak usah takut apalagi dibungkam gitu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pikiran kritis ini. Yang pertama tadi, kebiasaan kita dari awal, dari kecil itu tidak membiarkan atau tidak menjawab pertanyaan yang muncul gitu. Kita lebih sering lari dari masalah daripada menghadapi masalah. Yang kedua,
kita tidak pernah atau sangat jarang sekali menghargai pilihan seseorang, bahkan pilihan diri kita sendiri. Contoh, ketika kita sedang ulangan atau anak-anak sedang ulangan, sedang ujian gitu, dia menjawab 10 soal, soalnya kisi semua dengan jawabannya. Dia tahu nih jawabannya, karena melihat jawaban temannya berbeda dengan dia, dan ada 2 atau 3 orang yang berbeda dengannya, dia takut jawabannya salah, maka dia tukar jawabannya. Secara tidak langsung dia tidak menghargai pilihannya sendiri gitu. Dia malah lebih menghargai pilihan teman yang lainnya yang ternyata jawabannya salah gitu. Akhirnya menyesal, tapi gimana lagi? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, karena kita seringkali terkena otoritas doktrin gitu. Apa sih otoritas doktrin itu? Otoritas dari yang paling sering itu pemuka agama atau yang lainnya gitu. Ketika kita belajar suatu kajian, ketika belajar tersebut ada larangan untuk belajar yang lain gitu. Itu sangat sering terjadi, terutama di sekolah-sekolah. Ketika kamu anak IPA, jangan belajar IPS. Kamu anak agama, jangan belajar IPA gitu. Karena nggak masuk nanti. Kalau orang berbicara tidak sesuai bidangnya, bicaranya ajaib-ajaib gitu. Ya memang kalau orang bicara tidak sesuai bidangnya, bicaranya itu agak ngawur gitu. Tapi kalau dia belajar, kenapa enggak gitu? Bahkan mungkin lebih banyak dia baca buku daripada orang yang berada di bidangnya itu. Dan kalaupun dia bicara, kan nggak perlu kita iyain seluruhnya. Toh kita tahu dia bukan jurusan itu, bukan bidang itu. Ketika dia bicara, ketika dia mengeluarkan argumennya, tinggal dibantah argumennya. Kan kita lebih pro dari dia. Kita kan berada pada bidang itu gitu. Itu yang ketiga. Nah, jadi teman-teman, 3 hal tadi, nggak boleh ngeluarin pertanyaan, tidak menghargai pilihan, dan yang ketiga itu otoritas atau bisa dibilang feodalisasi lah. Atau kebenaran itu tergantung siapa yang ngomong gitu, bukan apa yang dia omongin. Dan itu sangat salah teman-teman, karena budaya tersebut, kalau orang yang ngomong benar, ya oke, itu bisa memberikan kebenaran dan kebijaksanaan. Tapi kalau yang ngomong ngawur, atau bahkan dia tahu kebenarannya tapi dia manfaatin posisi dia untuk mengeluarkan opini-opini yang menyesatkan masyarakat gitu, itu bahkan jauh lebih berbahaya daripada kita tahu nih orang nggak di bidangnya, dan itu bisa dibantah gitu. Karena sangat sering kita sekarang, ketika kiai yang ngomong itu pasti betul, ketika misal pejabat yang ngomong itu pasti betul, atau misal guru yang ngomong, guru yang ngomong itu pasti betul, nggak boleh dilawan, nggak boleh dibantah. Ingat, membantah guru bukan berarti kita nggak sopan pada guru, justru kita sopan karena kita menghargai dia, menanggapi apa yang diajarkan gitu. Apalagi kalau terjadi diskusi, apalagi perdebatan di sana. Dan banyak orang-orang seperti di Finlandia itu kan apa namanya itu, muaranya atau kacamatanya pendidikan ya, di sana itu sering mengkritik tentang tulisan Aristoteles. Bahkan ketika salah pun dia tetap dihargai gitu, karena dia telah berusaha untuk membahas tulisan tersebut itu, bukan hanya mencuekin aja. Sebenarnya gimana sih posisi berpikir kritis itu? Posisi berpikir kritis seringkali menentang otoritas, menentang kekuasaan yang berada di sana, karena mereka tidak ingin ilusi yang mereka ciptakan itu hancur karena pikiran kritis. Karena banyak sekali orang memanfaatkan ilusi, memanfaatkan posisinya untuk menyesatkan publik demi kepentingannya pribadi. Jadi teman-teman, mari kita berpikir kritis, berpikir skeptis. Ketika ada informasi, pilih dulu, saring dulu, bahkan kalau bisa verifikasi dulu kebenarannya, baru kita terima gitu. Tidak terlepas dari siapa yang bilang. Bahkan seorang filosof pun yang bilang harus dibantah. Bahkan seorang ulama atau kiai yang bilang harus dibantah gitu, karena dia balik lagi, dia manusia gitu, dan manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Dan ilmu yang
bermanfaat itu jauh lebih bermakna daripada harta itu. Seperti halnya kata Ali bin Abi Thalib, kejarlah ilmu daripada harta, karena ilmu bisa menjagamu, tapi harta harus kau jaga gitu. Bukan berarti kita nggak perlu ngejar harta, tapi ilmu jauh lebih penting daripada sekedar materialisme dunia aja. Oke teman-teman, mungkin demikian celotehan saya selama beberapa menit. Jika teman-teman merasakan hal yang sama, didiskriminasi karena berpikir kritis, atau teman-teman yang sering dikucilkan karena berpikir kritis, mari kita berbagi kesengsaraan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mari berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.